Ternyata Pokdakan memerlukan regulasi yang mengatur lalu lintas perikanan. Dede Niko, Ketua Pokdakan atau Kelompok Budidaya Ikan Mina Berkah Mulia, RW 06, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kota Tasikmalaya. Perkenalkan ya, nama saya Dede Niko. Kebetulan kami di sini itu merupakan salah satu Pokdakan, yaitu kelompok budidaya ikan dengan nama Mina Berkah Mulia yang bertempat di RW 6 Kelurahan Sukamaju Kidul. Sudah berapa lama Pokdakan ini berdiri? Kalau Pokdakan berdiri ini baru 1 tahun kalau Pokdakan. Tapi kalau kami berkecimpung di bidang budidaya ikan, ya terutama ikan gurame itu udah dari tahun 2015. Selama menggeluti dalam sektor perikanan, apa yang menjadi kendala di lapangan? Kendala-kendala di lapangan ya yang kami hadapi ya gitu ya, menuntuk kelompok itu ya, pertama fasilitas ya gitu kan, karena emang itu salah satu pendukung paling utama fasilitas untuk budidaya, seperti fasilitas kolam, fasilitas air. Nah yang paling vital itu fasilitas air, karena emang kan yang namanya ikan itu hidupnya di air gitu kan. Jadi kami tersendat dari fasilitas pengairan, karena emang lokasi kami itu berada di atas permukaan air, jadi aliran sungainya itu di bawah gitu kan. Dan sekarang udah banyak bangunan-bangunan yang tadinya resapan air itu ya akhirnya jadi hilang. Karena emang saat ditemui Taufik Titi di tempat kegiatannya menyampaikan keluhan selama 1 tahun berjalan kelompok yang berdiri, sudah banyak kendala yang dihadapi atas kekurangan perhatian dari dinas terkait. Untuk kami sendiri berkecimpung di dalam budidaya ikan terlepas dari kelompok sudah dari tahun 2015. Dengan pengalaman saya menggeluti bidang perikanan dan dirasa saya mampu untuk memberdayakan rekan-rekan, disitulah saya berinisiatif membentuk kelompok budidaya ikan. Hanya saja setelah terbentuk kelompok dan berjalan 1 tahun, kendala yang kami hadapi, fasilitas pendukung tidak ada di saat musim kemarau. Kami membutuhkan sumur bor guna mengisi kolam yang ada. Pengairan di daerah RW 06 tidaklah begitu normal, apalagi setelah banyak bermunculan bangunan-bangunan berdiri berdampak kepada resapan air. Diperparah, aliran sungai berada di bawah sehingga masyarakat pelaku budidaya ikan kesulitan mendapatkan air. Pemberdayaan ini sudah maju gitu. Selama ini benih ini dijual kemana? nah kalau untuk benih ya sementara ini alhamdulillah permintaan dari rekan-rekanan yang lain, baik dari wilayah Tasik dan Ciamis gitu kan. Kadang kami itu kan udah sering bekerja sama ya, sharing sama wilayah-wilayah sekitar Ciamis, Tasik Kota Kabupaten gitu kan. Untuk pemasaran emang tidak begitu jadi kendala gitu kan. Yang jadi terganda utamanya karena fasilitas kita minim sehingga tersendat untuk produksi gitu. Bahkan dulu juga kami pernah ngirim ke Cirata gitu kan. Sampai sekarang saya itu suka bingung kalau tiba-tiba itu Cirata nelpon butuh benih, karena emang produksi kami tersendat ya di sini. Jadi dikala Cirata nelpon itu suka bingung. Kadang teman yang di Cirata itu sekali permintaan itu 20.000 sampai 30.000 ekor gitu kan. Tapi itu kenapa mesti di Cirata? Di kita sendiri kan punya BBI. Ya kalau untuk BBI ya nggak tahu yang sekarang itu, karena emang saya udah lama tidak kontak sama BBI. Cuman kalau dulu itu setiap ke BBI itu emang BBI yang ada sih benih gurame itu yang di sini. Kebutuhan masyarakat untuk benih itu bukan dari BBI. Kalau untuk gurame gitu kan. Kalau untuk gurame setahu saya itu susah kalau di BBI. Tetap komunikasinya sama antar petani juga gitu kan. Terkecuali yang di Singaparna. Di Singaparna itu kabupaten itu produksi gitu kan. Untuk pembenihan ikan gurame. Terus dari Kang Dede sendiri selaku ketua ikan darat ya, apa
yang diharapkan dari dinas terkait atau pemerintah Kota Tasikmalaya? Ya, yang diharapkan yaitu dari kami selaku petani ikan ya, pembudidaya ikan itu ya tolonglah gitu kan, kami diperhatikan karena emang kami butuh sekali bantuan-bantuan dari pemerintah, perhatian pemerintah dari segi peralatan atau dari segi edukasi, bantuan gitu kan untuk pemahaman ke depannya, kendala-kendala yang pemecahan kendala gitu kan. Kami emang sangat dibutuhkan gitu sebenarnya. Termasuk penyaluran juga? Ya, kalau bisa ya ke depannya gitu karena kami butuh regulasi sebenarnya butuh regulasi yang mengatur lalu lintas budidaya ikan sehingga ada kesinambungan antara petani, pemerintah, pasar gitu. Kalau udah begitu tidak akan terjadi bentrok di lapangan atau bentrok di pasar karena selama ini yang mengatur semuanya tengkulak gitu kan. Jadi kalau misalkan regulasi sudah terbentuk, apa yang menjadi perubahan? Ya kalau regulasi sudah terbentuk, secara otomatis bakal terjadi perubahan, terutama dari mulai petani itu bakal ada perubahan gitu. Karena emang jelas kita budidaya, kita pengembangan di ikan itu jelas kita harus kemana, ngebuang kemana gitu kan. Jadi bakal bakal kejelasannya terjadi. Jadi kami tidak akan bentur dengan para tengkulak atau para petani-petani yang lain. Berarti para petani itu akan terfokus ke pemerintah. Iya. Yeah. Regulasinya jelas. Itu kan yang mengatur pemerintah. Iya. Yeah. Nah, bila mana hal itu tidak terjadi gitu kan. Jadi si para petani sendiri dengan keinginan sendiri menjual atau mengambil dari mana saja. Iya. Yeah. Seperti itu ya. Iya. Yeah. Dengan harga yang tidak sehat. Iya, yeah, tidak sehat. Selain peralatan tadi yang dimaksud itu, terus regulasi juga gitu. Apalagi mungkin yang menjadi keinginan dari masyarakat atau petani ikan yang khususnya di kecamatan ini yang pembinaan lah. Iya, kami butuh pembinaan yang lebih gitu kan untuk menambah pengetahuan. Ya karena emang perkembangan industri perikanan ini kan terus berkembang. Dari tahun ke tahun itu terus berkembang. Jadi kami butuh pembinaan apa sih yang baru gitu kan? Apa sih ilmu-ilmu untuk pengembangan sehingga kami terus update lah gitu dari segi pengetahuan gitu kan gitu.